Selamat datang di channel saya kali ini. Judulnya bagaimana menggunakan indikator dalam menganalisis pasar, baik itu pasar mata uang ataupun saham. Kita langsung saja ke investing.com. Teman-teman yang belum pernah atau masih baru mengenal dunia pasar modal ataupun forex, saham, teman-teman bisa lihat di investing.com karena ini yang universal ya, di Indonesia dan di seluruh dunia. Di sini nggak ada neko-neko. Ini bukan perusahaan atau perusahaan swasta atau perusahaan yang dibuat oleh sekelompok orang, tetapi ini memang benar-benar dari seluruh dunia. Untuk bahasa Indonesia, teman-teman bisa pilih di sini. Kalau yang belum punya akun, teman-teman bisa buat akun di sini. Nah, di sini kan banyak option yang kita temukan. Contoh kayak ini, berita, opini, technical, broker, kripto. Nah, sekarang pasar apa yang kita mainkan? Saham, indeks, forex. Nah, kalau kali ini kita akan sesuai dengan judul tadi, kita masuk ke grafik live. Teman-teman main di mana mata uang? Seperti ini, Euro USD, GBP USD, USD Jepang, Telkom, BCA, BRI, dan banyak yang lainnya. Teman-teman bisa lihat di simbol ini ya. Kita coba main di BBRI. Untuk grafik sendiri, saya menggunakan candle ya. Dengan time frame, day, month, tergantung kebutuhan kita. Kalau untuk main di saham mata uang ataupun kalau mata uang dia lebih cenderung di day atau hour. Tapi kalau untuk BRI, BCA itu harus panjang. Bisa di month, bisa di day. Sedikit mengenai candle. Candle ini akan berubah setelah 1 hari penuh kalau kita main di time frame day. Jadi setiap 1 hari 24 jam dia akan membentuk candle yang baru. Oke, kita menggunakan indikator. Teman-teman bisa pilih di sini. Indikator apa yang mau teman-teman pakai. Moving average. Kalau saya pakai 5 di sini ya. Ini dia yang 5 tadi. SMA 5 tadi. Kenapa ini saya pilih? Karena gini. Kemana tren bergerak, SMA 5 ini akan secara drastis mengikutinya. Kayak gini sideways kan, ya, datar dia, tapi ketika ada lonjakan harga, dia akan terlihat begitu menukik, naik dan turunnya. Nah, kita pasangkan satu lagi dengan SMA juga di posisi 20. Kita kasih warna yang beda ya. Nah, kalau saya menganalisis dari alat bantu ini atau indikator ini, kalau SMA 5 berpotongan dengan SMA 20,
berarti akan terjadi perubahan tren, baik itu ke atas maupun ke bawah. Jadi kalau indikator 5 ini, SMA 5 ini memotong indikator 20 dan seperti ini, berarti tren akan berubah arah ke atas. Demikian juga seperti ini. Dia memotong ke bawah, berarti akan tren berubah ke bawah. Itu simpelnya seperti itu. Coba kita lihat ke belakang ya. Nah, di sini kan berpotongan SMA 5 dan 20, perubahan tren. Di saat-saat berpotongan itulah kita mengambil posisi. Saatnya kita eksekusi untuk beli atau jual. Oke, mungkin untuk SMA 5 dan SMA 20, teman-teman sudah bisa paham sedikit. Saya tambah lagi alat bantunya parabolik SAR. Untuk cara membaca parabolik sendiri, ini saya besarkan dulu ya. Indikator ini kan bersifat alat bantu untuk membaca atau menganalisis pasar. Jadi kalau seperti ini, parabolik SAR, kalau paraboliknya di atas, titik-titik ini di atas, maka candle akan ditekan ke bawah. Candle akan ditekan ke bawah atau secara banyak harga pasar turun. Tapi kalau dia sudah bertabrakan, candlenya bertabrakan dengan parabolik tadi, maka dia akan berubah tren lagi. Seperti ini kita lihat, titik-titik paraboliknya sudah di bawah. Ketika sudah bertabrakan, dia akan berubah, ini jadi ke bawah. Tadi kan di atas paraboliknya, sekarang dia di bawah, karena sudah bertabrakan di sini. Ketika dia bertabrakan, saatnya kita juga akan eksekusi. Karena ini, dia tabrakan di sini, kita eksekusi untuk buy. Karena kenapa? Karena ketika parabolik di bawah, maka candle akan bergeser ke atas. Candle akan bergeser ke atas. Seperti ini. Coba kita lihat ke belakang. Seperti ini. Ketika parabolik di bawah, candle akan digeser ke atas terus. Harga akan ke atas terus. Seperti itu. Kita lihat ke belakang lagi. Parabolik di bawah, candle ke atas. Maka hati-hati ketika dia akan bertabrakan. Ketika dia akan bertabrakan, maka di situ kita tutup posisi. Seperti ini juga ya. Parabolik di atas, candle ke bawah. Kalau candle sudah ke bawah, teman-teman tinggal menikmati profitnya lah. Oke, satu lagi alat bantunya yang sering saya gunakan itu Bollinger Band. Bollinger Band ini kalau saya gunakan untuk menutup posisi. Menutup posisi. Nah, seperti ini. Kalau dia sudah keluar terlalu jauh dari garis Bollinger Band atas, maka saatnya tutup. Karena dia akan ke bawah. Seperti ini kan. Memang mau dia kembali lagi ke atas, tapi dia akan posisi turun. Seperti ini juga. Ketika sudah terlalu jauh keluar dari garis Bollinger paling bawah, maka akan tren berubah. Tuh, di sini saatnya kita tutup posisi. Demikian seperti di sini juga. Sudah terlalu jauh dia keluar dari Bollinger Band, saatnya tutup posisi. Kalau teknik yang saya pakai,
Seperti itu. Mungkin demikian saja yang dapat saya bagikan buat teman-teman, bagaimana menggunakan alat batu atau indikator dalam menganalisis pasar. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube ini.